Tangisan tuan muda di mansion Kato masih terdengar nyaring dan memilukan. Tangisan seseorang yang sedang patah hati kini melanda putra satu-satunya keluarga bilionari terpandang di kota metropolitan itu. Arthur kini sedang terisak di pangkuan sang Momi. Pria itu mengadu dengan tangisannya yang memilukan. Momi, dia tega melakukan itu padaku. Adu pria bermanik coklat terang itu dengan tangisan yang kembali menggema di seluruh mansion. Oh anak Momi yang tampan, hibur sang Momi sambil mengusap lembut rambut putra tersayangnya yang berada di atas pahanya. Aku melihatnya, Mom. Aku melihat semua yang mereka lakukan dan aku mendengar suara-suara ribut mereka, Momi. Adunya sambil menghapus air mata patah hatinya yang sejak tadi membasahi wajah tanpa tunas jambang itu. Apa yang kau lihat? Tanya Momi dengan kening yang mengerut. Aku melihat mereka saling bergerak sehingga badan mereka dipenuhi keringat dan tubuh mereka memerah. Aku juga melihat Kalista naik turun sambil berteriak dan berbicara tidak jelas. Ungkap pria berusia 26 tahun itu. Oh Tuhan, mata sucimu sudah tercemar, San. Kau harus segera melakukan pensucian mata dan pikiranmu. Kalau tidak, cahaya positif dari pancaran mata indah berkilau milikmu akan hilang, San. Sahut sang Momi heboh. Memangnya kalau melihat hal seperti itu tidak baik buat mata kita ya, Mom? Terus bagaimana kalau aku melihat wanita cantik dan saat menyentuhnya tubuhku tiba-tiba panas dan benda ajaibku mengembang, Mom? Apakah itu semua tidak baik ya, Mom? Ungkap Arthur dengan polosnya sambil mengangkat kepalanya dari paha sang Momi dan menatap wanita yang berharganya itu. Sang Momi mengerjapkan mata bulatnya bermanik coklat itu dan mulut sang Momi terbuka lebar mendengar ucapan polos putra manisnya itu. Apa yang kau katakan, San? Tanya Momi untuk meyakinkan apa yang ia dengar tadi. Arthur pun dengan polosnya menceritakannya kepada sang Momi tentang pertemuannya dengan Kim. Tadi, tidak sengaja aku menarik telapak tangan seorang wanita yang sangat cantik, bahkan sangat cantik. Dia seperti boneka anime Jepang, Mom. Lanjut pria itu lagi dengan ungkapan polosnya yang kini raut wajah berubah merah. Jadi wanita itu bisa membuat benda ajaibku berdiri tegak dan menjulang. Tanya Momi dengan raut penasaran. Arthur mengangguk cepat dengan wajah teduh dan polos plus lugu. Berarti wanita itu mempunyai gua ajaib, gumam Momi dengan raut wajah yang sedang berpikir. Gua ajaib apa, Mom? Gua ajaib buat sarung benda ajaibmu, sarkas Momi enteng. Maksud Momi apa? Astaga, anakku yang tampan, kenapa dia begitu polos? Gumam Momi sambil menghela napas panjang. Mom, apa maksud Momi tentang gua ajaib? Tanya pria berwajah teduh dan lembut itu. Lupakan, saut Momi malas. Oh iya, apa yang kau lakukan saat melihat mereka senam badan di atas sofa? Seru Momi. Senam badan? Balas Arthur bingung. Iya, senam badan seperti yang kau lihat, jawab Momi gemas. Berarti gerakan naik turun Kalista senam badan ya, Mom? Tanya pria yang kira-kira memiliki tingkat kepolosan yang sangat menyebalkan. Oh astaga Tuhan, geram Momi gemas sambil memijat pelipisnya. Next, ujar Momi. Cepat katakan apa yang kau lakukan saat melihat mereka bergerak naik turun, decak Momi. Mengintip dan melihat mereka sebentar, terus aku pergi, Mom, jawab Arthur tenang. Apa kau tidak melakukan apapun pada mereka? Sentak Momi. Arthur menggeleng dengan wajah polos yang pengen ditabok. Astaga, kepala pintarku mendadak linglung, keluh Momi dramatis. Kepala Mom kenapa? Tanya Arthur panik. Next, sentak Momi kembali. Alis tebal Arthur menyengit sebelah yang menandakan pria tampan itu kebingungan. Lupakan, sela Momi. Apa kau serius tidak melakukan apa-apa pada mereka? Tidak. Oh Tuhan, seharusnya kau memberi mereka pelajaran terlebih dahulu sebelum meninggalkan mereka. Ucap wanita parubaya itu dengan nada yang menggebu-gebu. Pelajaran apa? Oh iya, seharusnya aku memberi mereka pelajaran yang sering Momi ajarkan padaku. Iya kan, Mom? Memangnya Momi mengajari apa? Bukankah Momi serang menasihatiku supaya menjauhi seks bebas? Kata Momi itu tidak baik dan bisa membuat kita terkena penyakit mengerikan. Ujar pria itu yang sikap menyebalkannya melebihi Shinchan. Astaga, kenapa aku merasa kerutanku bertambah? Keluh wanita itu kembali. Kenapa aku tiba-tiba menyesal membuat anakku seperti ini?
batin wanita parubaya itu lagi. "Mom, Mommy," seru Arthur mengejutkan wanita berharganya. "Mom tidak apa-apa?" tanya Arthur. "Mom baik-baik saja," sahut Mommy. "San, ingat kau harus menjauhi wanita liar itu. Apa kau dengar? Mom cuma takut wanita itu berbuat nekat padamu, San," ujar sang Mommy dengan raut serius. "Baik, Mom," balas Arthur patuh. "Kau memang putraku yang baik hati." "Apa pria itu calon suamimu?" Jenny bertanya kepada Kim yang berdiri di sampingnya. "Entah," jawab Kim tidak acuh. "Sepertinya dia sangat manis," sahut Jenny yang sejak tadi memperhatikan Nyonya Gabrieli dan putranya. "Sepertinya dia sangat tampan." "Mungkin. Apa kau tidak penasaran dengan calon suamimu itu?" "Tidak, bukankah besok aku akan bertemu dengannya? Aku rasa kalian pasangan yang serasi. Lihatlah, dia begitu lembut dan manis, sedangkan kau begitu kasar dan kejam." "Itu tidak penting. Dasar kau wanita es. Terserah." Kim yang muak pun meninggalkan Jenny sendiri di sana yang masih menyaksikan Nyonya Gabriela dan putranya di bagian benua lain. "Jadi dia sedang berada di Los Angeles?" tanya seorang pria berwajah Arab Eropa itu kepada sang asisten. "Iya, Tuan," jawab Austin. "Nona Kim berada di kediaman keluarga Kato, Tuan." "Kediaman Kato?" "Iya, Tuan. Mereka melakukan kontrak kerjasama, Tuan." "Brengsek, berani-beraninya wanita itu menantangku," geram Keanu. "Terus awasi wanitaku, jangan sampai dia melakukan macam-macam di belakangku," perintah Keanu. "Baik, Tuan." Gumam Keanu. Austin pun meninggalkan tuan mudanya dan melakukan perintah Big Boss-nya itu. Keanu menggenggam gelas yang berisikan cairan merah. Pria itu kembali menatap gambar Kim yang terpasang di dinding kamar mewahnya. Keanu bangkit dan melangkah ke arah gambar Kim yang berukuran besar itu. "Kau hanya milikku, Kimberly Lake Hugo. Jangan harap kau bisa lepas dariku, sayang. Kau adalah wanitaku dan milikku, Kimberly. Tidak ada yang berhak memilikimu selain aku, Kimberly." Keanu Adrian Adam, pria berdarah Arab Eropa itu begitu terobsesi kepada Kim. Entah apa yang ia inginkan dari Kim, antara dendam dan obsesi kini yang melanda pria rupawan itu. Obsesinya begitu besar kepada Kim dan tidak akan membiarkan seorang pun memiliki Kim selain dirinya. Pria itu sudah memiliki tekad akan membuat Kimberly Lake Hugo menjadi miliknya. Setelah itu, dia akan membuat Kimberly menjadi budaknya.